Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Bisnis. Pemirsa, pemerintah dan Bank Indonesia terus mendorong ekonomi inklusi bagi masyarakat tanah air agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke perbankan dan melek pengetahuan terkait keuangan. Berikut ini informasi selengkapnya dalam dialog Leonard Samosir dengan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Eni Panggabean. Pemirsa, saya bersama Ibu Eni Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bu Eni, financial inclusion itu sudah dicanangkan Bank Indonesia, dan kalau melihat sekarang sebetulnya bagaimana perkembangannya dan peran Bank Indonesia mendorong keuangan inklusif itu, Bu? Jadi sebetulnya kita punya suatu strategi yang disebut Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi memang tugas keuangan inklusif ini bukan hanya milik Bank Indonesia, tapi juga milik semua kementerian, lembaga, otoritas untuk mendorong yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sebetulnya sudah dicanangkan sejak 2011, tapi kemarin dengan adanya pemerintahan yang baru ini sudah ada strategi yang lebih kuat yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan ini diprakarsai oleh semua kementerian, Bank Indonesia, dan juga otoritas dan beberapa instansi terkait. Tentunya hal ini akan menyebabkan proses untuk membuat masyarakat yang belum berbank menjadi masyarakat yang berbank. Jadi kita tahu bahwa sekarang indeksnya masih 36% yang berbank dari seluruh orang dewasa, itu penelitian dari World Bank. Tapi tentu kita ingin bahwa kita semakin meningkat masyarakat yang berbank sehingga akhirnya mereka bisa tersentuh oleh layanan keuangan. Dan ini menjadi concern kami di Bank Indonesia untuk terus meningkatkan masyarakat agar lebih melek keuangan dan juga bisa mengambil manfaat. Jadi kami sudah mengeluarkan ketentuan mengenai layanan keuangan digital atau LKD atau Digital Financial Services bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini adalah layanan dengan menggunakan uang elektronik yang bisa menggunakan agen-agen individu maupun agen berbadan hukum. Bisa bentuknya warung-warung, bentuknya bisa toko kecil atau bisa juga yang berbadan hukum. Dan itu aman, Bu? Itu sudah diatur dengan baik, dan mereka biasanya bank itu sudah melihat siapa yang menjadi agen-agennya, sehingga tentunya hal ini sudah diseleksi oleh si pihak bank, sehingga kredibilitasnya tentu sudah sesuai dengan harapan bank. Sistem keuangan non-tunai sering juga disebut begitu, Bu Eni, itu akan bisa digunakan juga tidak untuk program pemerintah, katakanlah untuk bantuan-bantuan sosial? Iya. Bisa juga, Bu? Tentu saja. Jadi kami selama ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian Agama, Kementerian Kemendikbud. Kami sudah bekerja sama untuk mendorong penggunaan non-tunai. Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, kami sudah melakukan pilot project tentunya dengan Kemensos sebagai leadingnya, dan juga sebentar lagi dengan Kemendikbud untuk menyalurkan secara non-tunai dengan yang disebut bisa kartu combo atau voucher atau itu adalah suatu hal yang menurut hemat kami sudah dilakukan sebetulnya sejak tahun 2014 dengan program Keluarga Harapan. Kemudian dengan kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu Keluarga Sejahtera. Itu semua bukan hal baru ya, sudah 2014 dan terus-menerus diperbaiki. Sehingga terakhir kemarin kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kemensos utamanya untuk menyalurkan Rastra, uji coba Rastra dengan menggunakan bank-bank Himbara yang kemarin memang dimulai dari Bank Beras Himbara. Sejahtera itu Rastra, Bu? Iya, Beras Sejahtera. Dan kalau melihat seperti ini, apa keyakinan Bank Indonesia untuk melihat keuangan inklusif ini? Apakah tadi 36% itu akan bisa meningkat, katakanlah menjadi lebih dari 50% dalam berapa tahun, kira-kira bagaimana? Di dalam strategi tersebut, memang tahun 2019 itu harus mencapai 75%. Jadi ini adalah
tugas bersama yang Bank Indonesia juga sangat concern. Dan kami sudah membuat berbagai bisnis model yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia tentunya dalam berbagai kesempatan, termasuk dengan Bapak Presiden, untuk membuat model-model ini, dan salah satunya yang dipakai oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial dan sebentar lagi oleh Kemendikbud di Yogyakarta. Jadi kami aktif untuk mendukung mereka, baik melakukan yang pertama adalah edukasinya, kemudian kita melakukan dropping dananya seperti apa, kemudian penarikannya, dan ini semua kita monitor supaya perlu selalu diimprove seandainya ada kekurangannya. Baik, Bu Eni Panggabean, semoga terus bisa memperluas keuangan inklusif ini, dan selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Metro Bisnis. Mewakili kerabat kerja saya Rike Karolin pamit. Kami akan kembali di awal pekan besok, tetapi jangan lewatkan Top Eksekutif 13.30 hanya di Metro TV. Sampai jumpa.